Tuhan, biar mata yang tadinya buta, pagi ini dibuka dan kami melihat kembali. Kau telah selamatkan orang yang begitu hina, yang begitu rusak seperti kami. Engkau juga membukakan mata roh kami dari yang buta dan bisa melihat. Roh Kudus layani kami dengan hikmat, wahyu, dan pengertian. Taruhkan itu dalam hidup kami, buat anak-anak Tuhan ini lebih kenal dengan Engkau, sehingga hidup kami makin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kau terus siapkan kami, supaya rencana Tuhan terselesaikan sempurna dalam dan lewat hidup kami. Kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang diberkati dan percaya kepadanya berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, ada 2 buku tulisan Pak Yusak yang baru. Yang pertama, resep menghadapi masalah. Kalau Anda ingin membaca, Anda bisa dapatkan di toko buku Rema. Kemudian yang kedua, ada doa yang menggetarkan surga. Dan 2 buku ini akan jadi berkat buat kehidupan setiap kita. Nah, di belakang sana tersedia 2 majalah, 2 tulisan juga, yang itu Anda dapatkan cuma-cuma. Majalah Surya dari sinode kita, saat atau tatkala Tuhan tidak bisa dimengerti. Ya, ada banyak hal yang kita berkata, aku tak dapat mengerti. Itu kita harus akui, karena memang ada banyak hal yang Dia sembunyikan. Dan kalau tersembunyi, itu memang milik Tuhan untuk Dia saja. Dan ada saat-saat dalam kehidupan kita memang Tuhan tidak bisa dimengerti. Itu dua-duanya di depan sana tidak usah bayar, tapi tolong satu keluarga satu saja supaya rata dan semua bisa mendapatkan. Kalau habis, maafkan kami, memang itulah jatah yang diberikan untuk kita hanya di situ. Anda boleh menfotokopi dan Anda bisa gantian membaca dengan teman-teman yang lain. Yang kedua, saya mau tanya, siapa yang mencoba, minimal mencobalah ya, mencoba untuk ikut ambil bagian doa puasa selama 3 hari. Senin, Selasa, Rabu, coba angkat tangan tinggi-tinggi. Baik, turunkan tangan saudara. Yang kedua, ini ada pertanyaan, 2 pertanyaan saya. Yang pertama, pertanyaan pertama, siapa yang merasa dalam 3 hari itu saudara punya pengalaman rohani yang membuat Anda makin kenal dengan Tuhan, berkata, wow, ini loh yang Tuhan mau, atau sesuatu yang pokoknya rohani jadi berkat besar buat hidupmu? Coba angkat tangan. Oke, sekarang saya mau tanya, siapa yang justru dalam 3 hari puasa itu banyak masalah? Coba angkat tangan tinggi-tinggi, saudara. Oke, saya sendiri mengalami 2 hal sebetulnya. Ada banyak letupan-letupan yang terjadi, gunung-gunung berapi saling SMS-an dan berkata, mari meledak dalam minggu ini. Dan saya mengalami beberapa hal, tidak berkaitan langsung dengan hidup saya, tapi dengan apa yang harus saya ikut ambil bagian untuk menanganinya, dan tidak pernah bisa dilepaskan dalam pikiran, secara jujurnya begitu. Tentu saya juga mengalami perkara-perkara yang luar biasa, dan nanti dua-duanya saya mau cerita dengan saudara. Di antara pengalaman-pengalaman yang menurut saya tidak pernah ada orang inginkan, itu dialami oleh salah satu jemaat kita. Beliau berasal dari luar kota dan keluarganya mengalami akan sesuatu yang saya bilang, Anda boleh berkata tragis, tetapi jelas paling tidak itu bukanlah sesuatu yang kita inginkan dalam kehidupan kita akan terjadi seperti itu. Dan sekaligus saya juga melihat bahwa ini betul-betul akhir zaman di mana banyak orang mengalami ujian dan sebagainya. Dan ini yang saya mau sampaikan, walaupun saya tetap tidak akan cerita detailnya, karena kita harus menjaga perasaan dari keluarga yang sedang mengalami musibah ini. Rabu sore kami berdua, saya dan istri saya berangkat ke Jakarta. Ada 2 teman yang meninggal dunia di sana, dan kedua-duanya dimakamkan di hari yang sama, hari Kamis pagi. Pada waktu itu saya berkata, saya ingin datang Rabu sore saja, karena kalau saya datang Rabu sore,
akan lebih baik sebetulnya. Jadi singkat cerita, saya datang pada Rabu sore, saya layat di 2 tempat yang berbeda di Jakarta. Kemudian malam tidak ada apa-apa, dan besok paginya tiba-tiba istri saya ditelepon oleh jemaat ini. Dia dengan cukup panik, dia minta bantuan doa, karena dia mengatakan putrinya ada indikasi diculik orang. Mobilnya tidak ada, satpam berkata pergi dengan 2 laki, handphone dihubungi, dan sudah kurang lebih hampir sehari itu pada waktu itu tidak ada beritanya, tidak mungkin dilacak. Dan saya hanya berkata, Pak, kami bantu doa, tapi segera lapor ke polisi. Dan dia lakukan itu. Saya mau persingkat aja ceritanya. Dan kemudian sorenya kami memang harus kembali ke Semarang, karena saya berpikir bahwa Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ini saya mau tetap di Semarang untuk menyiapkan hati, dan saya berasa bahwa Tuhan tidak mau saya menyampaikan firman sampai dengan Sabtu sore. Artinya saya ingin tetap konsentrasi saja dan tetap melayani dan menyiapkan hati saja. Saya tidak ingin sampai dengan Sabtu itu saya tidak ingin pelayanan kemana-mana. Dan kami pulang ke Semarang, jam 6 kami tiba di Semarang, terus kami pulang dan lelah sekali sebetulnya. Tapi anehnya begini, badan sudah lelah, ingin tidur, mata tidak bisa terpejam. Sampai akhirnya kira-kira jam 8, setengah 9, saya bilang sama istri saya mau tidur, saya mau matikan handphone saya supaya tidak bunyi apa-apa lagi, dan saya mau istirahat. Tapi istri saya ngomong begini, aku kok nggak enak hatiku, coba nyalakan aja handphonemu. Siapa tahu ada sesuatu yang darurat yang kita perlu dihubungi, jadi nyalakan lagi handphonemu. Ini saya bilang, oke, saya nyalakan lagi handphone saya. Anda tahu seringkali istri atau wanita punya kepekaan lebih dibandingkan dengan suami. Ada hal-hal yang kita laki lebih banyak intelek sehingga tidak bisa nangkap hal-hal yang di luar nalar kita. Tapi wanita punya perasaan yang lebih halus sehingga kalau ada hal yang di luar kendali otak kita, dia bisa dengan cepat meraba apa yang sebetulnya terjadi. Saya nyalakan handphone saya, lalu saya teringat akan bapak ini yang saya tahu sedang mencoba mencari akan putrinya. Saya SMS, saya berkata, Pak, bagaimana perkembangannya? Lalu nggak lama kemudian dia telepon saya, beliau berkata, ya Pak, saya sedang dengan polisi sekarang, mau menuju ke rumah anak saya. Dan saya sudah bawa kunci rumahnya, dan saya memang dilarang masuk duluan, takut ngacak-ngacak tempat perkara itu ya, supaya kalau dia mau cari bukti dan sebagainya akan lebih mudah sehingga bisa nelacak kemudian. Dan dia berkata, bantu doa Pak. Ya, karena kami ini sudah mau nyampe. Enggak lama saudara, kira-kira setengah jam, HP saya bunyi lagi. Dan ketika saya angkat, saya tahu beliau yang telepon. Dan di ujung telepon yang lain, saya mendengar tangisan. Dan dia mengabarkan kepada saya bahwa anak saya sudah ketemu Pak, tapi sudah tidak ada. Dan jenazah ditemukan di dalam rumah. Saya tidak cerita detail apa yang terjadi, Anda tahu ternyata seseorang merampas paksa hak hidupnya, sehingga dia tidak ada lagi. Kemudian dia bilang, dia cepat-cepat tutup teleponnya, rupanya polisi panggil dia, dan polisi berkata, Pak jangan telepon dulu, dan kita urus dulu hal-hal ini karena dia harus menjawab beberapa pertanyaan. Saudara, kalau mendengar berita seperti itu, kalau kita normal dan tidak ada kejahatan dalam diri kita, perasaan sedih dan kaget yang mendalam memang itu akan muncul sebagai reaksi pertama. Dan tidak ada sebetulnya rasa nyukur padahal itu keterlaluan lah saudara ya, kalau sampai itu keluar dari hati kita. Bahaya sekali, itu menurut saya jahat, di mata Tuhan itu jahat. Lalu kemudian saya sembahyang, saya doakan Tuhan, aku tidak tahu ini bagaimana. Yang saya tahu kemudian saya telepon beberapa teman di Jakarta, saya kabari, saya minta mereka untuk segera hubungi keluarga ini karena istrinya di hotel sendirian. Dan tidak berani ada orang menghubungi dia, takut kalau nanti kemudian kolaps, pingsan dan sebagainya di hotel sendirian, Anda tahu akibatnya akan lebih runyam lagi.
beberapa hamba Tuhan sempat telepon istrinya, menguatkan, mengajak berdoa, dan dia nangis terus sepanjang malam itu, karena dia tidak tahu apa yang terjadi dengan putrinya. Lalu masih muda saudara, umur baru kira-kira 25 tahun. Dan kemudian waktu itu saya telepon beberapa teman, dan teman-teman bagus sekali, mereka bereaksi sangat cepat. Yang didampingi adalah bapaknya, suaminya, dan kemudian didampingi sampai ke polisi, bolak-balik, urusannya panjang sekali. Dan sampai pagi, sampai sore berikutnya mereka tidak tidur, mereka dampingi terus dan terus. Malam itu istri saya telepon saudaranya, kami punya keluarga yang punya travel agent, dan minta 4 tiket ke Jakarta, kami berdua, dan kemudian anak laki beliau dan menantunya juga akan berangkat ke Jakarta, jadi kami uruskan sekalian tiketnya. Saya terus terang nyaris tidak tidur malam itu, dan pagi menjelang bangun itu antara sadar, bangun, dan tidak tidur dan terjaga. Tuhan beri saya penglihatan, lihat beberapa gadis yang saya tahu belum menikah lagi naik tangga ke atas menari-nari buat Tuhan, dan kanan kirinya ada malaikat-malaikat putih sekali yang nampak di kanan kirinya. Dan saya bilang, Tuhan, kalau begitu anak ini jiwanya selamat dan dalam tangan Tuhan. Buat saya itu merupakan, itulah yang paling utama dalam kehidupan kita, ya saudara. Nanti di lain kesempatan kalau sudah semuanya sudah baik, nanti saya akan cerita beberapa kebenaran yang Anda juga harus mengerti, supaya tidak dengan gampang menghakimi orang lain. Karena seringkali kalau ada orang kena musibah, heran ya, orang Kristen dengan begitu gampang kita bisa menghakimi orang lain tanpa peduli akan perasaan keluarga yang sedang menderita. Ingat, penghakiman itu haknya Tuhan, bukan hak kita. Kita tidak punya hak sama sekali untuk menghakimi. Saya berangkat, Pak Timotius antar kami ke airport, dan mepet sekali memang, ambil tiketnya, lalu kemudian saya balik. Dan beberapa orang di airport saya kenal, mereka kaget karena malamnya saya baru turun dari Jakarta, tiba-tiba flight pertama kami berdua ke Jakarta lagi. Mereka, loh Pak, katanya. Saya bilang, ini emergency, saya bilang. Bisa jelaskan sekarang, saya langsung kabur masuk ke pesawat. Nah, begitu sampai, saya diberitahu, diinfo bahwa si ayah suaminya ini sedang di lounge di hotel. Kemudian dia bilang, saya tidak berani ke atas untuk temuin istri saya kalau terjadi apa-apa. Jadi pokoknya dia tungguin saya sampai kemudian nanti kami akan ketemu sama-sama. Saya beritahu saudara, itu merupakan tugas yang tidak mudah, mengabarkan akan sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh siapapun sebetulnya, kalau kita orang yang waras. Singkat cerita, kami naik ke atas, dan betul dia peluk istrinya, dia beritahu, nangis sudah lemes. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi kalau seorang ibu mendengar anaknya mengalami hal seperti itu. Dan pada saat itulah kemudian mereka saya ajak berdoa, tetap nangis, dan Tuhan beritahu, berhenti berdoa, beritahu mereka apa yang kamu lihat tadi pagi. Saya hentikan doa mereka, saya bilang, boleh nggak saya bicara? Saya cerita apa yang saya lihat tadi pagi. Dan aneh sekali, tiba-tiba itu suasana kamar berubah, bisa diam, tenang, tidak ada tangisan lagi, tenang sekali. Dan rupanya itu yang dibutuhkan oleh keluarga itu. Saudara, kalau kita tidak dengan Yesus, tidak dengan Roh Kudus, kita nggak bisa tolong orang, saudara. Anda boleh punya kepandaian seperti apa, Anda boleh punya pengetahuan seperti apa, tapi kalau pengetahuan apa bisa menggantikan kesedihan? Karena pengetahuan di sini ada perasaan lain di sini yang begitu mendalam, sakit sekali. Tapi kalau kita dengan Tuhan, kita akan dipimpin, ya, langkah demi langkah kita diajari Tuhan. Dan kemudian teman-teman diurus semua. Saya dampingi dia, kemudian kami urus semua jenazahnya. Teman-teman di Jakarta yang kerja begitu keras. Ibu Nani pada waktu itu sempat di Jakarta dan sempat datang mendoakan keluarga ini. Ada beberapa hal yang Tuhan sampaikan dan itu menguatkan sekali buat keluarga ini. Dan saya melihat sudah tenang sekali memang pada waktu itu. Saya mengerti,
Tapi tentu ada proses di mana pergolakan-pergolakan berikut akan muncul. Dan sore, kira-kira jam 5 kurang sedikit, kami berangkat sama-sama. Saya dampingi keluarga ini dengan jenazah dari putrinya. Dan tiba di Semarang, teman-teman pastoral begitu baik, mereka tunggu semua di airport. Sehingga ketika ambulans berangkat ke kota itu, kami dampingi dengan sekian banyak mobil beriringan bersama-sama. Saya melihat akan sesuatu yang berbeda, dan itu salah satu puncak dari pengalaman yang saya alami. Dan saya melihat ini keluarga tetap bertekad akan ke Cirebon, besok akan tetap berangkat ke Cirebon. Saya berkata itu pilihan bagus, karena Bapak kalau di rumah hanya meratapi, tidak guna terlalu banyak. Dan saya berjanji akan ketemu dengan beliau di Cirebon untuk cerita sisi yang Tuhan ceritakan kepada saya. Yang saya berharap satu kali kelak saya akan bisa cerita kepada saudara. Sehingga Anda akan punya pemahaman hal-hal seperti ini itu bisa terjadi. Dan mengapa bisa terjadi. Ada kebenaran-kebenaran yang jarang dibahas di dalam kebaktian-kebaktian. Sehingga seringkali pemahaman kita sangat terbatas. Dan kemarin saya diberi kehormatan untuk pimpin upacara penutupan jenazah yang datang cukup banyak, dan cukup banyak juga teman-teman dari gereja ini yang hadir. Pak Yos kemarin pimpin kebaktian penghiburan, dan pagi ini Pak Ardian akan pimpin kebaktian penguburan, dan juga sebelumnya ada pemberangkatan jenazah. Percaya bahwa Tuhan akan bergerak sesuatu yang lebih indah dalam keluarga ini. Tapi ketika saya kemarin akan datang ke kota itu, Tuhan berikan beberapa ayat sebagai pesan Tuhan. Dan ketika saya baca lagi, saya percaya ayat-ayat ini juga buat semua kita. Sebab pada akhir zaman ini ada hal-hal yang akan Tuhan lakukan dan akan kita alami dalam kehidupan kita untuk tujuan kebaikan anak-anak Tuhan. So, pagi hari ini saya mau sampaikan apa yang kemarin Tuhan beritahu dalam hati saya, supaya saudara mengerti apa yang perlu dan apa yang tidak perlu sebagai reaksi kita. Mari lihat dalam kitab Daniel pasal 12. Kitab Daniel pasal 12. Saya akan baca 3 ayat 8, ayat 9, dan ayat yang ke-10. Daniel pasal yang ke-12, ayat 8, ayat 9, dan ayat yang ke-10. Alkitab berkata demikian, adapun aku memang ku dengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Kita berhenti dulu saudara. Ada banyak hal yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita alami. Tapi seringkali kita harus dengan jujur berkata, tetapi tidak memahaminya. Aku tidak paham. Aku tidak ngerti. Ini kenapa bisa begini? Lalu kemudian dia berkata, lalu kutanya. Jadi kalau orang tidak paham, jangan cepat berdiri dan ambil kesimpulan. Tanya ke Tuhan dulu. Ya, lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Dia berkata, aku tidak paham, aku nggak bisa mengerti. Dia tanya kepada malaikat itu dan dia panggil sebagai Tuanku. Karena pada waktu itu yang muncul adalah Mikael yang mewakili Tuhan. Dia berkata, Tuanku, apakah akhir daripada segala ini? Bagaimana kelak akhirnya? Ujungnya seperti apa? Kesimpulannya bagaimana? Aku lihat, aku dengar semua, tapi aku tidak paham. Ini merupakan sikap yang bijaksana. Setiap kali kita mendengar sesuatu, kita melihat sesuatu, ada orang lain mengalami sesuatu, jangan mudah menghakimi orang lain. Kalau bahkan kita mengalami sesuatu, juga jangan mudah menghakimi dirimu sendiri. Kalau ada hal yang Anda dan saya tidak tahu, tanya kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan, aku tidak mengerti ini. Ceritakan kepadaku, berikan pengertian dalam hidupku. Aku tidak paham Tuhan, aku tidak mengerti. Saya percaya Tuhan akan menjelaskan segalanya untuk kehidupan kita. Dia akan berbicara, dia menjelaskan semuanya,
Lalu timbullah kebijaksanaan dalam hati kita ketika dia mulai cerita banyak di dalam kehidupan kita. Nah, Daniel mengalami, dia mendengar banyak hal yang asing buat dia, yang tidak bisa dia fahami. Dia berkata, adapun aku memang ku dengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu ku tanya, ini benar. Setiap kali kita tidak mengerti, tanya saudara, tanya. Jangan kita ambil sikap dulu, jangan kita menghakimi, jangan kita berdiri dan kita arahkan telunjuk kita kepada orang lain. Saya berkata kepada saudara, kalau itu masalahnya, jahat di mata Tuhan sikap seperti itu. Lalu kemudian, tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Dengan demikian dia berkata, Daniel, sampai bagaimanapun, sampai akhir hidupmu, engkau tidak bakal mengerti ini, karena aku berikan firman ini, engkau mendengar ini, tapi dimeteraikan. Engkau tidak akan bisa memahami, termeterai sampai akhir zaman. Alkitab juga berkata bahwa kemuliaan Tuhan itu menyembunyikan segala sesuatu. Alkitab juga berkata, hal-hal yang tersembunyi itu bagi Tuhan. Tetapi hal-hal yang dia nyatakan buat kita, itu dia nyatakan memang buat kita, untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi kalau banyak hal yang kita tidak mengerti, yang kita berkata, ada banyak hal Tuhan, aku tidak mengerti, tanya ke dia. Kalau dia menjelaskan, kita akan mengerti. Kalau dia diam, engkau tidak bisa mengerti. Dan biarkan yang tersembunyi, yang tidak dia buka, itu buat Tuhan. Tapi nanti ada hal-hal yang dia akan ceritakan ke kita. Begitu dia cerita ke kita, maka itu sebetulnya buat kita, untuk kita melakukan apa yang dia perintahkan. Lalu kemudian ayat yang ke-10, ini bagian yang penting untuk Anda dan saya mengerti. Firman berkata, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Saya ulang lagi, Alkitab berkata, Tuhan berkata, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Dengan kata lain begini, kalau Anda mengalami ujian atau melihat orang lain mengalami ujian, dimurnikan dan disucikan, kalau kita ini orang fasik, tidak akan faham. Nah, karena tidak faham, kita membuat kesimpulan dan keputusan yang salah. Kita menghakimi orang lain, kita memberikan akan penghukuman kepada orang lain. Kita berkata, mesti salah besar, mesti dosa besar, dan sebagainya. Itulah perkara-perkara yang sering kali dibuat. Contohnya seperti Ayub. Ketika dia mengalami semuanya ini, sahabat-sahabatnya ngomongnya ngawur. Dan Tuhan berkata, kalau bukan Ayub mendoakan engkau, aku akan kutuki engkau, kau akan terkutuk, aku akan hukum engkau. Dan Tuhan marah dengan orang-orang yang bicara ngawur tentang Tuhan. Mereka selalu memojokkan Ayub, berkata, kamu ini salah, kamu ini ngawur, kamu ini bebal. Kelihatannya semuanya baik, ternyata jahat di mata Tuhan, saudara. Nah, orang-orang fasik akan punya sikap yang menghakimi. Melihat akan ujian dialami oleh orang lain, pemurnian sedang dialami, dengan gampang kita menghakimi orang lain, atau kita menghakimi diri kita sendiri. Tapi kalau kita orang yang bijaksana, Alkitab berkata seterusnya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Pemahaman tidak berarti Anda mengerti. Pengertian oleh karena pikiranmu bisa terbuka, engkau berkata, aku mengerti. Pemahaman, pikiran kita seringkali tetap tidak bisa mengerti. Tapi di hati yang paling dalam kita berkata, Tuhan, aku memahami. Tuhan, aku faham. Tetap aku memahami engkau, walaupun aku tidak mengerti. Dan akhir zaman ini ada begitu banyak orang, Alkitab berkata, akan mengalami pemurnian, pengujian, dan mengalami akan pengudusan Tuhan, disucikan, dimurnikan, dan diuji. Dan biarlah kita jadi orang-orang yang bijaksana. Walaupun pengertian kita belum nyampe,
tapi hati kita berkata, Tuhan, tetap aku faham bahwa Engkau berdaulat atas segala sesuatunya. Anda pernah dengar nama satu kelompok gereja bernama Vineyard, dan yang pernah sangat terkenal adalah yang di Toronto, sehingga dari situ lahir gerakan Toronto Blessing di awal tahun 90-an yang lalu. Gereja Vineyard ini dimulai oleh seorang hamba Tuhan yang sekarang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, namanya pendeta John Wimber. Dan John Wimber ini tadinya bukan orang Kristen, sama sekali bukan Kristen. Satu hari dia diajak oleh temannya ikut Bible study di rumah seorang Kristen yang saleh. Sang ayah ini punya toko kecil di Amerika, dan dia hidup dengan 2 orang anaknya, laki dan perempuan. Dua-duanya belum menikah, dan dengan istrinya mereka tinggal hanya berempat dalam rumah itu. Seminggu sekali keluarga ini membuka rumahnya untuk Bible study, pemahaman Alkitab. Dan dia mengajar Alkitab di rumahnya, sehingga banyak orang yang mulai datang pergi. Satu hari John Wimber diajak datang ke tempat orang ini. Dan setelah beberapa minggu datang, dia melihat bahwa keluarga ini pernah mengalami pengalaman yang tragis sekali. Dia melihat anak lakinya duduk di kursi roda dan lumpuh seumur hidupnya. Dia akhirnya mengerti bahwa dia pernah mengalami kecelakaan dan kemudian membuat kedua kakinya lumpuh dan tidak bisa jalan normal kembali. Suatu malam ketika acara sedang berlangsung Bible study, bel rumahnya berbunyi, keluarga ini keluar, dan ketika keluar 2 orang polisi sudah berdiri di hadapan mereka. Malam itu polisi ini menyampaikan kabar duka bahwa anak gadis mereka mati dibunuh orang dan dalam keadaan yang sangat menyakitkan sekali. Anda bisa bayangkan, Anda punya 2 anak, yang satu lumpuh seumur hidup, yang satu mati dibunuh orang. Keluarga ini keluarga yang saleh, yang cinta Tuhan, dan ini keluarga yang sebetulnya dicontoh oleh banyak orang. Dan John Wimber menyaksikan ketika mereka bertiga mendengar kabar buruk itu. Mereka bertiga berkumpul, berlutut dan berdoa. Tentu mereka menangis, tentu mereka sedih. Tidak ada orang yang mengalami itu akan tertawa terbahak-bahak, kecuali dia langsung gila, dia akan tertawa dan tidak berhenti, saudara. Apa yang terjadi? Ketika dia mendengar itu, John Wimber menyaksikan pemandangan yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya, yang membuat dia lahir baru, bertobat, terima Tuhan Yesus. Sekian tahun kemudian, dia mendirikan Vineyard Church, dan hari ini ada di seluruh dunia dan jadi berkat bagi dunia. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertiga berdoa. Ayah ibunya berlutut di samping anak lakinya yang sudah cacat itu. Dan si ayah ini berkata begini. Dia berkata, Father, I don't understand. Dia bilang, Bapa, aku tidak mengerti. But I won't questions. Tapi aku tidak akan bertanya kepadamu. Walaupun aku tidak memahami, tapi aku tidak akan bertanya. Dan dia berkata, I trust you. Aku percaya kepadamu. John Wimber menyaksikan dan dia berpikir keluarga ini akan hancur. Tapi dia melihat sesuatu yang berbeda dimunculkan dalam hidup anak Tuhan. Dia berkata, Bapa, aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Tapi aku tidak akan bertanya. Dan dia berkata, I trust you, aku percaya kepadamu. Ketika dia melihat iman yang begitu teguh, pengharapan yang tidak pudar, hati yang terus berpaut ke Tuhan, John Wimber bertobat dan dipakai Tuhan memberkati seluruh dunia. Anda tahu John Wimber dalam pelayanannya? John Wimber adalah bekas guru, profesor dari Pak Pendeta Adi Sutanto ketika sekolah di Fuller. Dia dimasukkan di Fuller oleh Peter Wagner dalam sebuah kelas khusus yang diberi Sign and Wonders, nama kelasnya. Dan itu merupakan kelas dengan murid terbanyak dalam sejarah di Fuller. Anda tahu yang dia buat? Dia santai orangnya, tidak pernah pakai dasi kayak saya. Dia pakai jeans, pakai t-shirt biasa. Dia seorang hamba Tuhan, masuk di perguruan tinggi, one of the best di Amerika, sekolah teologianya. Dan kemudian dia mulai ngajar soal kesembuhan ilahi. Terus dia berkata, siapa yang sakit? Ada yang matanya agak rabun? Dia berkata, saya. Coba maju ke depan.
Ini calon doktor teologi ya. Matamu rabun, kamu tahu Tuhan punya kuasa menyembuhkan? Ya, aku percaya. Coba buka kacamatamu, ditumpangi tangan. Dia bilang, sekarang buka lagi matamu, dibuka matanya, clear sembuh. Ada orang berkata, dia berkata, ada orang yang ini nih cacat kakinya satu ini, jalanmu kena kecelakaan. Ya, saya orangnya. Maju ke depan, tolong. Berapa lama kecelakaan? Santai. Tanpa musik, tanpa apa, di depan semua profesor dan orang-orang mahasiswanya. Itu kelas terbanyak, bahkan semua guru-guru duduk di depan, lihat dia ngajar. Didoakan, coba jalan, blek, normal lagi kakinya. Anda tahu orang itu bertobat dari mana? Dari satu keluarga yang orang berkata mengalami hal yang tragis dalam hidupnya. Dan waktu dia melihat keteguhan imannya, dia berkata, aku tidak tahu Bapak, tapi aku tidak mau bertanya kepadamu. I trust you. Salah satu alasannya mungkin menurut saya, dia mesti bayar sesuatu buat seorang John Wimber bertobat, sehingga dunia diberkati. Anda tahu hadiah mereka kelak di surga? Apa yang dikerjakan John Wimber dan gereja Vineyard memberkati seluruh dunia, dia terima reward yang lebih besar daripada itu. So bijaksanalah dalam kehidupan kita. Hari-hari ini banyak orang mengalami ujian. Saya berkata bukan hanya mungkin hal-hal tragis seperti itu. Yang saya ceritakan tadi memang dialami oleh saudara kita. Tidak pernah kita ingin terjadi seperti itu. Tapi ujian Tuhan bisa bermacam-macam. Ada ujian yang nampaknya begitu berat secara manusia. Ada ujian-ujian yang sangat sederhana, tapi itu menemplak hati, memurnikan kita. Kemarin saya mendapat kesaksian, saya yakin beliau tidak keberatan saya ceritakan. Ini pengalaman lucu memang saudara, tapi menurut saya ini memberkati saya luar biasa. Saudara kita ini, beliau punya teman hamba Tuhan dari Jawa Timur, berkunjung ke Semarang rupanya, oleh beliau diajak lihat Holy Stadium. Karena dia punya pengalaman, banyak hamba Tuhan diajak lihat gedung itu saja, sudah membesarkan iman mereka, meneguhkan iman mereka, melihat bagaimana Tuhan bekerja. Jadi ini hamba Tuhan, Pak Pendeta, dibawa masuk ke Holy Stadium. Nah, kalau Anda masuk ke dalam, Anda akan tulisan ada areal wajib, apa itu? Helm, ya. Lalu Pak Pendeta ini bertanya dengan lugu, loh Pak, ini kan harus pakai helm, kok kita nggak pakai helm? Nah, teman kita ini, saudara kita ini cerita begini, muncul kesombongan saya Pak. Karena kan sudah bolak-balik riwariwi tiap hari ke situ ya. Jadi berkata, Bapak nggak usah khawatir, ikuti jalur saya. Kurang lebih dia ngomong begitu. Jadi ikuti kan di belakangnya. Nah, beliau kan di depan. Dia mau tunjukkan jalan yang aman, tidak kejatuhan material dari atas. Tapi Anda tahu, pintu masuk ke sana itu kan sedang dilepo. Nah, ya. Lepo itu bahasa Indonesianya apa sih? Bukan lepa ya pasti ya. Lepo, ya ngelepo lah. Yang bukan orang Jawa tanya, itu loh, semen pokoknya. Apa sih Pak? Hah? Plester. Ya, plester boleh kalau enggak tahu. Itu agak berbau Belanda ya, plester itu ya. Plester, kita agak berbau Belanda. Kalau ngelepo itu lebih enak. Lagi ngelepo. Ini kan rombongan jalan nih, ya kan? Ini kan cetok diambil semen terus ditempelkan kan. Itu bisa mental. Peng mental. Wong semen kok bisa mental? Mental persis mendarat di kepalanya. Plek. Mukanya, kacamata, bajunya semen semua. Bagusnya sadar langsung, Tuhan ampuni aku sombong Tuhan. Banyak orang kan gitu kan? Ada punya pengalaman masing-masing kan? Gampang. Wah ngono tok. Pira hargane? Sak toko nek tuku. Anda ngerti? Sering kali kita ngentengin hal-hal yang kecil dan kita dengan begitu ya keluar sering kali arogan. Semua orang kita ngalami gitu kan? Gampang aja, saya ngerti ya, gampang saya atur. Malah itu semen bisa mental, kok ya persis mengurapi gitu loh, pelek. Loh Tuhan itu baik loh ya, bukan baja jatuh loh, itu enggak, itu aman kok saudara. Tapi semen bisa mental. Ini kan orang pengalaman kok bisa mental, semen kok bisa mental. Sebetulnya banyak yang sedang Tuhan mau tunjukkan ke kita. Ini loh, kamu masih punya kayak begini. Ini loh, hatimu masih seperti ini. Ada banyak hal, tidak selalu hal-hal yang menyakitkan, yang mengerikan, tidak. Ada banyak baik besar maupun kecil. Tapi yang jelas tujuan Tuhan itu menyucikan kita, memurnikan kita, dan menguji kita.
Biarlah kita jadi orang-orang yang bijaksana, yang memahami. Semua ini tujuannya Tuhan memurnikan, menguduskan aku, menguji aku, supaya aku didapati hatiku itu benar di hadapan Tuhan. Kalau kita berlaku fasik, dengan gampang kita akan menghakimi orang lain. Tapi biarlah kita berlaku benar dan hidup dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Amen, saudara. Itu hal yang pertama. Tapi ini hal lain yang saya alami dalam beberapa hari terakhir ini, khususnya pada waktu puasa. Coba buka dalam Ulangan pasal 33. Saya akan baca ayat 8 sampai 11, tapi terutama saya akan ajak Anda lihat pada ayat yang ke-8 di kalimat yang pertama saja. Tapi lihat seluruhnya supaya kita akan diberkati dengan semua perikop berkat Tuhan ini. Ulangan 33 ayat yang ke-8, ini berkat Musa kepada suku-suku Israel. Dia ucapkan berkatnya, ayat yang ke-8, tentang Lewi ia berkata, biarlah Tumim dan Urimku menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi. Nah, apa itu yang namanya Tumim dan Urim? Zaman perjanjian lama, imam besar pakai baju efod. Kemudian dilengkapi, mereka di efod itu banyak perhiasannya, termasuk 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Kemudian mereka dilengkapi dengan alat lain namanya Tumim dan Urim. Ini alat untuk orang bisa mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau mereka tanya kehendak Tuhan, mereka pakai Tumim dan Urim ini, mereka akan mengerti kehendak Tuhan maunya bagaimana. Oke? Dikatakan selanjutnya, yang telah kau coba dimasak, dengan siapa engkau berbantah dengan mereka di mata air Meriba, yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka, ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya, dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya, sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Tidak berarti ini ngajari kita benci orang tua, benci saudara, benci anak, tidak. Tapi mendahulukan Yesus di atas siapapun dan segala-galanya. Itu maksudnya dari ayat ini. Ayat berikutnya, mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel, mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depan-Mu, dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbah-Mu. 11, berkatilah ya Tuhan kekuatannya dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia sehingga mereka tidak dapat bangkit. Nah, ayat yang ke-8 Alkitab berkata begini, biarlah Tumim dan Urim-Mu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi. Artinya begini, biarlah orang yang mengerti kehendak Tuhan, yang tahu yang Tuhan mau itu adalah orang yang kau kasihi ya Tuhan. Bukankah semua kita merindukan mengerti akan kehendak Tuhan? Bukankah semua kita kepengen tahu apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Ternyata untuk orang bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita secara akurat dan luar biasa, Musa berkata, biarlah itu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi. Nah, siapa orang yang dikasihi oleh Tuhan kita? Buka Yohanes pasal yang ke-14. Di sini akan dijelaskan dengan begitu gamblang oleh Tuhan Yesus. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Yohanes 14 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Tuhan berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, bagi Tuhan bukan perkataan mulut kita. Karena dia pernah berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Bukan waktu kita berkata, I love you Lord, aku mengasihi engkau Yesus. Bukan pada waktu itu. Tapi di depan mata Tuhan, yang dia anggap mengasihi dia adalah orang yang memegang pada perintah Tuhan dan melakukannya. Artinya begini, apapun yang dia perintahkan, kita lakukan. Maka itu membuat dia berkata, engkau termasuk orang yang mengasihi aku. Dan engkau akan diangkat menjadi sahabat Tuhan sebetulnya. Oke, teruskan dulu. Barang siapa, saya ulangi ya, memegang perintahku dan melakukannya,
dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi begini, kalau kita hidup dalam ketaatan, belajarlah hidup dalam ketaatan, maka Tuhan melihat bahwa kita ini dilihat Tuhan, dinilai Tuhan adalah orang yang mengasihi Yesus. Nah, waktu kita mengasihi Tuhan Yesus, dia berkata, Bapa dan aku akan mengasihi dia. Dan aku, kata Yesus, akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, siapa dia? Dia juga firman, ya kan? Kalau dia menyatakan dirinya ke kita, ya kita pasti ngerti kehendak Tuhan buat kita itu apa. Itulah tumim dan urim buat kita. Jadi kuncinya adalah belajarlah hidup dalam ketaatan dengan Tuhan. Kalau kita taat, saudara akan dikatakan mengasihi Yesus, maka Bapa dan Yesus akan mengasihi kita, dan Yesus akan menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya kepada kita. Itulah orang yang dikatakan mengasihi dia. Dan teruskan ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Ayat 23, jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Lagi dia ulang, kalau ada orang yang mengasihi aku, dia pasti menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami, aku dan Bapa, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, bukankah ini hal yang luar biasa? Kalau Tuhan diam dalam kehidupan kita, diam bersama dengan kita. Jelas tumim dan urim akan Anda dapatkan dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan kita ini, saudara, tidak ada pilihan lain. Anda dan saya harus hidup di dalam ketaatan. Belajar apapun yang Dia perintahkan, lakukan. Apakah Anda sadar atau tidak, tiap minggu kita mengajak saudara untuk belajar, semua kita. Setiap mau memberikan persembahan, saya selalu berkata, belajar, tanya Roh Kudus, berapa yang harus diberi. Sebab Alkitab berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Engkau taat dengan yang Dia omongin, saudara akan memberikan hatimu ke Tuhan melalui persembahan saudara. Itu merupakan ekspresi kasihmu, karena engkau taat. Tapi kalau kita ini kikir, ya, Anda siapkan, pokoknya aku mau memberi sekian, tidak peduli Tuhan nanti ngomong apa, itu membuat kita bukan orang yang mengasihi, walaupun Anda memberi banyak. Sebab jumlah itu bukan ukurannya, ukurannya ketaatan kita. Anda harus mengerti itu. Kalau kita taat, kita melakukan yang Dia perintahkan, bagi Yesus itulah mengasihi Tuhan. Sambil engkau mendengar roh Tuhan ngajari apa, nyuruh kita berbuat apa, kita melakukannya. Dan itulah yang paling disukai oleh Tuhan kita. Nah, Dia berkata, kalau engkau mengasihi, engkau akan nuruti perintahku, Bapa akan mengasihi dia, dan kami akan datang dan diam bersama dengan mereka. Bukankah itu anugerah yang luar biasa? Jadi belajarlah, mulai belajar mendengar apa yang Tuhan katakan. Kalau selama ini Anda mempraktekkan yang kami dorong, dan kami harus memberi waktu Anda untuk Anda tanya Tuhan, Tuhan maumu apa, berapa yang harus kami beri, dan Dia akan bicara, Anda mentaatinya. Mungkin dorongan kecil Anda lakukan, hasilnya luar biasa, Anda berkata, wah benar Tuhan menyuruh saya. Itu semua pelajaran. Sekian waktu berlangsung, semua kita seharusnya akan peka mendengar apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita, sehingga tumim dan urim itu menjadi milik kita. Nah, saya mau saksikan pengalaman ini dan kemudian kita akan selesai, karena ini pengalaman yang berharga sekali. Waktu puasa hari pertama, hari Senin, kira-kira jam 8, Tuhan ngomong sama saya begini, ajak istrimu untuk berdoa bersama-sama. Anak-anak sudah sekolah semua, kami berdua masuk ruang doa, dan dia bawa omnichordnya, keycord atau omnichord? Keycord, ya. Keycordnya nyembah Tuhan. Saya nggak bisa main musik. Dulunya saya hanya bisa main, bukan rebana, kecek-kecek atau icik-icik, saudara ya. Apapun buat Anda, ecek atau icik terserah. Pokoknya kalau ecek ya ecek-ecek, icik ya icik-icik gitu.
Tapi setelah pada main rebana, pemain rebana itu menghilangkan kesempatan saya bermain musik buat Tuhan, karena mereka menari dan saya tidak bisa gemulai. Saya terlalu kaku untuk gemulai. Ada sih saudara kita ini dari mana tuh yang pinter sekali, pria tapi canggih sekali. Wah, saya bilang itu anugerah khusus saudara. Yang lain nggak ada yang begitu. Hebat sekali memang. Dan jadi saya nggak bisa main musik, jadi istri saya yang main dan nyembah Tuhan. Dan hadirat Tuhan indah sekali. Nah, tiba-tiba itu saya dapat penglihatan seperti kayak TV gede gitu. Tapi aneh, itu begitu jelas dan saya seperti di dalamnya. Lucu toh, ini saya nggak bisa jelaskan. Penglihatan, tapi saya seperti di dalamnya. Dan apa yang saya alami dalam penglihatan itu? Karena kalau saya cuma nonton, ya saya tidak bisa merasakan. Tapi seperti saya di dalamnya, ini penglihatan, tapi seperti saya di dalamnya. Saya melihat ada gunung, saudara, tinggi sekali. Tapi aneh, tengah ke atas itu bukannya meruncing begini. Sebelum tengah ke atas itu tegak lurus gini. Sampai ke puncak. Dan di atasnya bukan runcing, tapi rata. Di atasnya gunung itu Holy Stadium. Nongkrong di situ. Saya ini bukan merangkak dari bawah loh. Dicomot Tuhan. Dinaikkan, nemplek di atasnya, bukan di atapnya, di ujung paling tinggi dari Holy Stadium, blek begitu. Nah, ada 3 pribadi yang muncul di situ. Saya satu, cuma saya lihat badanku kayak transparan. Ini memang aneh. Terus ada Roh Kudus di dalamku, tak bisa lihat. Ya, jadi saya, Roh Kudus, di depan saya Tuhan Yesus. Saya memang sejak Maret lalu tuh berkali-kali saya ketemu Tuhan Yesus. Jujur saya bilang, selama ini dari bertobat, jarang 1-2 kali. Tapi 2 bulan ini terus-terusan, saudara. Aneh, buat saya ini pengalaman aneh memang. Nah, lalu Tuhan itu gini, senyumnya bagus sekali. Anda belum pernah lihat itu. Senyum tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan, tidak ada penghakiman. Kasihnya luar biasa, tulusnya nggak pernah saya jumpai. Istri saya pun kalah tulus dengan saya. Kalah tulus. Ini tulusnya, saya pun kalah tulus dengan dia. Terhadap diriku sendiri pun saya tidak tulus seperti Yesus tulus dengan saya. Anda kalau kelak ketemu, lihat senyumnya, waduh, tidak ada cacatnya. Tulus sekali. Kemudian dia buka tangannya begini. Dan ketika dia begini, dia tunjukkan sekejap itu semua yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Dari sejak kecil sampai hari ini. Dia tunjukkan semua kelihatan. Dalam sepersekian detik saya bisa ngerti komplit semua. Lalu kemudian dengan tulus dan kasihnya luar biasa. Artinya tidak politik, tidak sengaja jegal, tidak, dia tulus. Dia tanya begini, apalagi yang engkau ingini anakku? Kamu kepingin atau mau apa lagi? Kepingin apa lagi? Ayo. Itu artinya gini, dari ketulusannya saya bilang, aku minta ngucap saudara, pasti dia beri. Dia tunjukkan semua toh. Dia bilang, kamu kepingin apa lagi? Kamu minta apa lagi anakku? Lalu kemudian, saya belum sempat mikir, baru bengong, belum mikir, belum ngomong ke Roh Kudus. Ini yang saya beri nama anugerah. Roh Kudus ini ngomong keras. Bukan keras nadanya, tapi volumenya keras sekali. Dia bilang, toleh ke kiri. Ke kiri saya noleh. Jarak antara gunung yang saya naik itu, dengan ada jarak tertentu, ada gunung lain yang lebih tinggi. Terus dia ngomong begini, kalau kamu ingin minta tambahan, berarti kamu kan pengen lebih tinggi. Kamu akan mencapai gunung itu. Tapi di belakang gunung itu ada gunung lain yang lebih tinggi, di belakangnya lebih tinggi lagi, belakangnya lebih tinggi lagi, belakangnya lebih tinggi lagi. Coba kamu lihat ke langit, saya lihat ke langit. Dan saya lihat wajah Tuhan Yesus di situ. Senyum bagus, nungguin jawaban saya. Waktu saya diomongi begitu, kan diarahkan sebetulnya. Lihat ke langit, saya ngerti. Anda kalau sedang diuji, pikiran ini nggak jalan seperti yang Anda duga.
Beda sekali. Kemudian saya bilang, saya nangis, saya bilang, Tuhan, aku sudah cukup. Aku tidak mau minta apa-apa lagi. Ketika aku memutuskan melayani Engkau, aku tidak pernah bermimpi mencapai yang sekarang ini. Saya berkata, wis matur nuwun, saya bilang, ban kamsia, thanks a million, saya berkata gitu. Saya bilang, pokoknya aku ini sudah, terima kasih banget, pokoknya aku nggak minta apa-apa lagi. Saya hanya bilang, Tuhan, aku hanya ingin Engkau sajalah. Dan bagaimana aku ini bisa nyeneng hatimu, membuat Engkau setiap kali lihat aku itu Engkau bahagia, Engkau senang, itu saja Tuhan. Aku tidak minta yang lain, aku tidak minta tambahan yang lain. Dan kemudian senyumnya lebar. Dan dia berkata begini, itu permintaan yang paling benar. Sebab di luar itu, apapun yang kamu minta, selalu ada ketamaan di dalamnya. Dan kamu harus mengerti, ketamaan sama dengan penyembahan berhala. Kok bisa Pak? Nanti di rumah baca Kolose 3 ayat 5. Dia berkata ketamaan yang adalah sama dengan penyembahan berhala. Dan kemudian Tuhan ngomong begini, kamu ingat waktu aku dicobai oleh setan di padang gurun, pada waktu pencobaan terakhir, kalau Anda cek di Matius, aku dibawa naik ke tempat yang sangat tinggi. Aku ditunjukin semua kerajaan dunia. Dan setan tawarkan ke aku, tapi syaratnya apa? Aku harus nyembah setan. Kan penyembahan berhala. Dan dia berkata, semua gunung-gunung ini, dia bilang, itu hanya pencapaian di dunia. Tidak ada kaitan dengan kelak yang di sorga. Ini hanya pencapaian-pencapaian di dunia. Kalau engkau minta yang lain, apapun namanya, engkau minta urapan, kalau ada orang yang lebih diurapi, engkau tidak puas, engkau ngejar urapan lagi, terus dan engkau tidak akan pernah puas. Di dalamnya ada ketamaan. Engkau minta jiwa-jiwa, aku jadikan gerejamu gede, engkau akan lihat di negara lain akan lebih banyak lagi. Engkau tidak puas, engkau kejar jumlah, tidak akan puas. Engkau akan jatuh dalam ketamaan. Engkau pengen harta, aku berkati engkau, tapi ada orang akan lebih kaya dari kamu, kamu tidak puas, ingin lebih kaya. Dalam hidupmu akan ngejar kekayaan. Kalau engkau pengen urapan, hidupmu akan terus ngejar urapan. Engkau pengen jiwa-jiwa, kau ngejar jumlah. Engkau pengen kekayaan, kau ngejar harta. Apapun yang lain, selain yang kau minta tadi, di dalamnya ada ketamaan. Kalau engkau minta yang lain, anakku, satu hari kamu pasti jatuh. Karena di dalamnya ada ketamaan dan itu penyembahan berhala. Dan saya lihat ke bawah saudara, banyak hamba-hamba Tuhan merangkak naik, mencoba naik. Dia kan nggak tahu, setengah ke atas, tegak lurus, pasti jatuh. Lalu saya coba ngomong, jangan naik percuma. Ini bukan tempat untuk dipanjat. Karena aku nggak manjat, aku dicomot, ditaruh. Ini semua anugerah. Lu jangan naik. Beberapa marah. Dia berkata, iya kamu dari situ, ngomongnya enak, aku kan belum. Nyampe situ baru ngomong kayak kamu. Lalu dia berkata, kamu takut ya kesaing sama aku mesti naik ini. Ada yang berkata, mau minta hal besar luar biasa dari Tuhan, kok tidak boleh, jahat ya, marah. Saya bilang, loh tak ngomongi kok ngamuk ya karepmu ya toh. Saya ngomong ini, aku di sini itu bukan aku ngerembet kayak monyet naik begitu, enggak. Saya bilang, aku dicomot, dinaikkan ke atas. Aku mau teriak ini tuh anugerah, bukan hasil kerja kerasku. Nggak bisa ngerti. Lalu kemudian saya ngomong ke Tuhan, saudara. Karena dia belum pergi. Saya bilang, Tuhan, bukankah banyak anak-anakmu ingin berdoa, ingin engkau pakai? Ya toh banyak, Tuhan pakai aku. Apa itu salah Tuhan? Dan tiba-tiba nada bicaranya berubah, saudara. Dia berkata apa? Mengapa selalu pada minta aku pakai, supaya aku pakai? Kalau aku simpan untuk diriku sendiri, salahnya di mana? Bukankah yang paling berharga buat aku simpan untuk diriku dan untuk kepuasanku sendiri. Tapi banyak anak-anakku minta aku pakai, di dalamnya ada ketamaan.
supaya terkenal, supaya hebat, supaya berbuah untuk dirinya, supaya orang kagum dengan dia, sebagai untuk nafkahnya, kegiatan, dipandang orang, hanya kesibukan, hanya itu saja. Tapi di dalamnya sebetulnya tetap ada ketamaan. Tidak berarti, oh kalau gitu kita nggak usah dipakai Tuhan ya, dipakai setan aja. Jangan begitu dong saudara. Tapi kalau kita melakukan sesuatu karena kita nurut apa yang Tuhan perintahkan, bukan karena kita bingung biayaan sana sini karpe dewi, bukan. Tapi kita nurut apa yang Tuhan perintahkan. Lalu kemudian hilang pandangan itu. Waduh, saya kaget sekali. Karena kemudian paginya saya telepon beberapa hamba Tuhan, saya telepon Pak Yusak. Lalu kemudian dia bilang, waduh itu anugerah, dia bilang. Dan dia bilang sebetulnya itu ujian seperti Salomo. Ketika ditanya, kamu minta apa? Aku beri. Dan seperti yang aku pernah alami sebetulnya di Yerusalem. Sampai dia nulis jasmani rohani. Saya bilang, Pak Yusak, tapi kan aku ini tidak sempat mikir. Tanya Roh Kudus pun tidak sempat. Itu anugerah. Itu percepatan. Lalu saya beritahu Bu Iin, saya cerita, dia bilang, wah makanya betul. Tadi pagi aku sembayang, Tuhan ngomong begini, hari ini kakakmu lulus. Tapi dia tidak seperti Abraham, dia seperti Ishak. Amin, saya bilang. Memang hidupku seperti Ishak, dan banyak orang Kristen kalau punya anak suka diberi nama Ishak. Kenapa? Satu ayat, dia makin lama makin kaya, kian lama kian kaya, bahkan menjadi sangat kaya. Kaya apa nggak tahu, pokoknya kaya. Karena moto duitan semua, ketamaan di dalamnya, ya toh? Cuma kaya tok nggak mau, makin lama makin kaya, kian lama bertambah kaya, bahkan sangat kaya. Lalu berkata, Ishak, karena kepingin duit sebetulnya. Saya tidak mengaminkan karena saya menolak berkat itu loh saudara. Loh kalau Tuhan kasih, tidak saya tolak. Kalau tidak mau ya, kayak aku ya boleh kalau Tuhan boleh, ya toh? Tapi buat saya bukan soal duitnya, bukan. Itu hanya tambahan-tambahan. Tapi Ishak itu bedanya dengan Abraham apa? Abraham, contohnya gini, ketika dia harus gali sumur, dia mesti gali sendiri dari nol. Dan zaman dulu nggak ada alat. Gimana taunya di sini ada mata air? Kan berat, mesti berkali-kali gali, gagal. Itu yang digali itu padas, batu karang. Lalu kemudian setelah Abraham mati, itu kan ditutupi oleh Filistin, ditutupi pasir. Nah Ishak tidak pernah gali sumurnya sendiri. Sebagian besar itu dia cuman ngambil sumurnya bapaknya. Oh ini bekas sumurnya Abraham. Ayo digali, yang diambil cuma pasir. Lebih ringan dan pasti di dalamnya ada airnya. Jadi Ishak itu hidupnya lebih simple, lebih tenang, tidak banyak gejolak. Bapaknya gejolak banyak, Yakobnya gejolak banyak. Dia tenang. Dan ini yang istri saya paling senang. Ishak itu cuma punya istri satu, tidak ada gundiknya, namanya Rebeka atau Ribka, cuma satu. Jadi saya mau sama istri saya, istrinya Ishak cuma satu, saya berkata gitu. Ditentukan Tuhan, tidak ada gundiknya, tidak ada siapa-siapa, satu. Dia bahagia sekali, amin, haleluya, katanya begitu. Ya toh, kalau Abraham punya gundik, kawin lagi, Yakub apalagi, kawin terus isinya dan gundiknya banyak. Ishak tidak. Mungkin termasuk golongan suami takut istri, saya nggak tahu saudara. Yang jelas tidak kawin lagi sama orang lain dan tidak gundik dengan siapapun. Itu bagusnya. Tapi Ishak memang pengujiannya cuma sekali yang paling berat. Kapan itu? Ketika dia diminta apa? Nyawanya. Dan saya pernah ceritakan kepada saudara, dalam hidup saya at least 2 kali Tuhan itu minta nyawa saya. Dan dua-duanya oleh anugerah Tuhan saya berikan dan tidak jadi mati. Jadi saya memang mengalami seperti itu saudara. Dan terakhir saya pernah cerita tahun 2000 dia minta saya pindah ke Amerika. Bayangin itu 3-4 nabi datang ke Indonesia, peka, tajam, detail itu. Semua bilang yang sama tanpa janjian. Akhirnya tidak ada pilihan, istri saya dari tidak mau jadi mau, dirubah hatinya oleh Tuhan. Siap mau berangkat. Tak pasrah gitu gereja ini. Tanya teman-teman ini. Di detik-detik terakhir Tuhan bilang tidak jadi. Rupanya dia berkata begini, aku mau tahu ini jadi kerajaanmu atau kerajaanku, ini maumu atau mauku.
Kelak kalau aku berkati ini miliknya siapa, aku mau tahu. Terus terang saya berkata, Pak Timotius Subekti sampai tanya sama saya, Bapak betul jadi pindah ke Amerika? Saya bilang, kelihatannya begitu Pak. Kan sayang Pak, gereja sedang berkembang. Waktu itu kami sedang kembang, saudara. Lompat ke 2000. Dari 400, 700, 2000. Semua orang kaget lompatannya 2000. Dan itu spektakuler. Kaget. Dan begitu banyak hamba Tuhan gede dikirim Tuhan ke gereja kita. Di saat orang sudah puncak begitu, dia bilang, pindah. Ayo. Dan tak relakan. Saat terakhir dia bilang, tidak. Rupanya dia mau ngerti hati saya. Sampai seberapa. Terus terang, sudah sempat buka tabungan di Amerika. Ya, Bank of America. Saya masukin berapa ya? $350. Karena nggak jadi, terus tak ambil duitnya, sekarang tinggal $15. Anda pek-pekan sana di Amerika, tapi ngambilnya. Oh ini, Bank of America. Ini sudah expired, saudara. Saya nggak bisa ngambil duit saya lagi nih. 2004 sudah habis, saya nggak pernah ngurusin. Tak diem no. Dari tahun 2000. Jadi nggak. Ini saya sampai punya duit tinggal $15 sekarang di Amerika. Anda yang mau silahkan ambil $15, tapi Anda harus ke Amerika. Bank of America. Tinggal. Tiba-tiba dia bilang, karena kalau Anda lihat, lupa kok mencela-mencela. Oh, jangan mencela-mencela, saudara. Abraham ketika Tuhan berkata, korbankan Ishak anakmu. Tuhannya itu guyonan apa serius? Serius itu. Kan nggak berkata, maka Tuhan guyonan dengan Abraham, reko-reko njaluk anaknya. Nggak ada ayatnya itu, beneran itu. Ketika mau dibunuh benar dia bilang, oke, berhenti Abraham. Telah ku ketahui sekarang bahwa engkau mengasihi aku, engkau percaya kepadaku. Sedia. Jadi saya mau katakan buat saudara, ini waktu-waktu ujian dalam kehidupan kita. Ingini Tuhan dalam hidup kita. Anda akan menikmati banyak hal yang luar biasa dari Tuhan kita. Amen. Tutup Alkitab saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari angkat tangan, naikkan lagu ini. Pak Yos akan kemudian pimpin dalam doa. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggerakkan